apakah Elon Musk tidak menyadari dari awal kalau Bitcoin itu menghabiskan energi? Kalian bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di sini, Muhammad Tikas di channel Zero to One. Yeah. Pertama-tama saya mengucapkan dulu selamat Lebaran untuk teman-teman semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya minta maaf kalau saya ada kesalahan, ya terutama di ucapan. Mungkin video-video saya mungkin banyak orang yang tidak terima, banyak juga orang-orang yang terganggu, sehingga banyak komen yang negatif juga di video-video saya. Dan saya minta maaf atas itu, mumpung masih suasana Lebaran ya. Jadi mohon maaf juga, saya dari berapa ya? Kayak dari 15 hari saya sudah tidak update video lagi karena ya banyak pekerjaan, terus juga puasa dan Lebaran, dan saya tidak mudik ya, jadi ya begitulah. Nah, begini teman-teman, baru ini lagi trending ya, namanya crypto crash ya, crypto crash. Jadi semua mata uang digital atau cryptocurrency ini itu lagi down semuanya ya. Saya tidak memantau secara detail semuanya, tapi secara umum memang karena itu lagi down, jadi banyak orang yang merasa tersakiti ya, banyak yang rugi, banyak yang amblas duitnya karena market ini down, market ini lagi crash, lagi anjlok harganya. Stupid Bitcoin, I just lost all my money. No, oh my god. Jadi sebenarnya di awal begini, saya dulu tuh kenal Bitcoin itu dari 2011. Mengenal Bitcoin itu dari teman saya sekarang masih aktif di kripto juga. Dia itu dulu pas kita kerja bareng-bareng di Apple, di sebuah toko Apple ya, dia itu pernah bicara bahwa dia ini sekarang lagi mining, lagi menambang Bitcoin. Dulu saya tidak pernah menghiraukan apa perkataan dia, karena bagi saya belum masuk akal juga sih, menambang apa, menambang digital, emang badan digital bisa dijual ya. Tapi ternyata setelah booming-boomingnya Bitcoin, setelah banyak video-video beredar tentang edukasi Bitcoin seperti apa dan keunggulannya dia itu yang lebih privacy dan lepas dari cengkraman banker-banker dunia itu, saya tertarik sebenarnya. Saya tertarik kepada Bitcoin karena pada saat itu yang ada di pikiran saya itu cuma satu aja. Bitcoin ini bisa jadi alat transaksi borderless ya, tidak memandang negara, tidak memandang apapun, yang penting kita sama-sama punya ledger, sama-sama punya dompet itu tadi, Bitcoin itu kita sudah bisa saling transaksi. Tapi ternyata ya setelah berkembang 3 tahun belakangan ini, Bitcoin ini menjadi salah satu investasi ya, dijadikan alat investasi oleh orang-orang. Jadi seperti emas begitu. Nah, di situ saya sudah mulai skeptis aja karena saya tidak percaya kalau Bitcoin itu bisa disamakan dengan emas ya, bisa dijadikan investasi ya. Mungkin di kedepannya, mungkin jika betul-betul sudah bisa sustainable energy, itu mungkin bisa. Tapi ketika saya berpikir lagi bahwa kalau mati lampu ini gimana, kira-kira Bitcoin itu bisa dipakai apa enggak ya. Jangankan Bitcoin, electronic cash ya, e-cash aja, atau uang-uang digital seperti GoPay dan lain-lain, tanpa adanya kuota data itu kalian tidak bisa transaksi ya. Jadi basically seperti itu. Nah, saya berpikir seperti itu. Jadi makanya saya tidak terlalu percaya kalau Bitcoin atau koin-koin yang lain ini dijadikan sebagai alat investasi. Saya tidak percaya. Tapi kalau untuk sebagai alat transaksi yang mungkin bisa revolusioner, terlepas dari kontrol bank dan lain-lain, itu mungkin saya percaya banget ya, karena dia lebih private dan tidak ada kontrol dari siapapun ya. Seperti itu kalau Bitcoin. Dan ternyata kemarin kasusnya ini Bitcoin di prank sama Elon Musk ya.
Elon Musk sedari awal ketika dia nge-up Dogecoin, lalu dia nge-up lagi itu Bitcoin dengan menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi untuk beli Tesla, ya. Itu sebenarnya dari awal sudah menduga itu cuman gimmick aja sih biar harganya itu naik. Nah, ternyata ujung-ujungnya ya Elon Musk lepas posisi, nge-settle semua posisi dan menjual semua Bitcoin, jadi dia untung triliunan rupiah dari transaksi itu. Lalu dia meninggalkan Bitcoin dengan mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah sebuah mata uang yang tidak ramah lingkungan. Ya. Bitcoin ini adalah barang yang tidak ramah lingkungan karena untuk memining Bitcoin itu menghabiskan energi yang sangat besar. Nah, pertanyaan saya, ya, yang menjadi kecurigaan saya, apakah Elon Musk tidak menyadari dari awal kalau Bitcoin itu menghabiskan energi? Banyak sekali, saya sudah lihat dari 2 tahun yang lalu, banyak sekali video beredar di YouTube kalau bagaimana proses mining Bitcoin itu. Jadi ada orang yang di Cina itu bahkan mereka ini membuat sebuah pabrik besar, di mana pabrik itu full dengan komputer-komputer yang untuk mining Bitcoin, dan itu memang konsumsi listriknya besar. Nah, masa Elon Musk aja tidak tahu kalau Bitcoin itu adalah barang yang tidak ramah lingkungan, ya? Masa gitu aja tidak tahu? Tapi sekarang akhirnya kan ketahuan. Elon Musk hanya menjadikan Bitcoin ini cuma jadi alat cuan aja. Dia masuk, terus dia keluar. Selesai ketika dia untung. Sudah untung, harga dijatuhin lagi. Kita tidak tahu lagi ke depannya apakah ketika harga jatuh ini Elon Musk bakalan masuk nggak? Itu bisa saja terjadi. Nah, maka dari itu banyak sekali kasus-kasus di Indonesia juga ini yang anak-anak muda ini karena sudah kena tren, akhirnya mereka masuk ke market cryptocurrency dengan menggunakan duit yang bukan duit nganggur sebenarnya, duit itu kepake, ya. Tapi mereka malah menggunakan duit tersebut untuk investasi atau bertrading yang high risk, risikonya besar. Nah, ketika mereka sudah mengalami loss atau mengalami kerugian, akhirnya mereka menyesal dan yang ngamuk-ngamuk. Padahal saya sudah sering katakan, kalian kalau mau trading ya dengan yang resiko besar seperti trading falas, forex ataupun cryptocurrency itu tidak apa-apa. Tapi selama kalian menggunakan dana nganggur, uang yang nganggur, betul-betul itu uang dingin, uang tabungan kalian, bukan untuk kalian untuk dipakai untuk sehari-hari, karena itu berbahaya. Saya harap video ini bisa mengedukasi kalian masalah dana, ya, dana apa yang harus dipakai untuk bertrading atau bertransaksi digital, baik itu forex, emas dan lain-lain ataupun cryptocurrency. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini silahkan like, kalau tidak suka dislike aja, terserah ya. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial media, dan jangan lupa subscribe karena biar saya bisa segera monetize, oke? Terima kasih teman-teman. Segitu dulu dari saya, Muhammad Ilham di channel Zero to One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.